mulai? Baik, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya beserta rekan-rekan penyidik, ada Kasubdit Resmob. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakapolres Metro Bekasi beserta Kasat Reskrim dan tim penyidik. Kemudian yang kami muliakan rekan-rekan jurnalis yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Rekan-rekan, siang hari ini kita akan melaksanakan bersama-sama konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan atau penganiayaan berat yang terjadi beberapa hari yang lalu berkat kesigapan dan ketelitian serta kecepatan dari tim gabungan Polsek Cibarusah, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten dan juga Direktorat Reskrim atau Subdit Resmob Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya akhirnya dalam waktu 3 kali 24 jam tersangka berhasil diamankan oleh tim gabungan penyidik. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Dirreskrim tentang kasus secara lengkapnya hingga pengungkapan. Kami persilakan, Pak Dir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, Pak Wakapolres Metro Bekasi, Pak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, Pak Kasubdit Resmob beserta tim penyidik, Pak Kasat Reskrim beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan merilis terhadap kasus pembunuhan ataupun penganiayaan berat yang terjadi di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4 RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 06.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus ini dilaporkan oleh Saudara Ade Andriani di Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi. Perlu kami sampaikan bahwa waktu kejadian daripada kasus ini terjadi pada pukul 06.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tempat kejadian perkara ini terjadi di perumahan TNI Polri di Cibarusah Jaya, Blok H4 RT 5 RW 8 Cibarusah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Adapun identitas daripada korban adalah inisial SPKS atau yang sering dikenal dengan Saudara SP. Ini merupakan seorang laki-laki yang
umur sekitar 46 tahun yang merupakan warga setempat di seputaran TKP. Kemudian selanjutnya kami sampaikan untuk motif daripada pelaku ataupun tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis dan korban melakukan atau meludah ke arah korban. Ya. Ulangi, si korban meludah ke arah tersangka. Jadi kami ulangi bahwa si tersangka merasa direndahkan oleh korban dan melihat sinis yang kemudian si tersangka merasa tersinggung karena si korban ini meludah ke arah korban. Saya ulangi lagi, ya. Hal ini motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Ya. Selanjutnya, modus operandi daripada si pelaku melakukan perbuatan, yaitu dengan cara menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka untuk menusuk, lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya, pada saat korban ingin lari menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana pisau tersebut diambil dari kandang ayam dari samping rumah daripada tersangka. Selanjutnya kami sampaikan kronologis kejadian sebagai berikut. Pada awalnya, tersangka adalah bertetangga dengan korban sejak tahun 2017 di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4, RT 5, RW 8, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pada tahun 2019, ketika korban akan melakukan ataupun mengadakan pesta perkawinan dan akan mendirikan tenda dengan memasuki pekarangan rumah daripada tersangka serta melakukan
penebangan pohon di pekarangan tersangka tanpa seizin terlebih dahulu. Sehingga tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah. Atas perbuatan tersebut, korban ataupun atas perbuatan daripada korban, tersangka merasa sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban. Kemudian sehari-hari tersangka menjalani kehidupan bertetangga dengan korban secara tidak harmonis. Tersangka tidak pernah menyapa korban, demikian pula korban juga tidak pernah menyapa dengan korban. Sehingga pada tahun 2020, tersangka dan keluarganya memutuskan untuk menjual rumah daripada tersangka yang ditempati oleh tersangka beserta keluarganya dan kemudian pindah untuk mengontrak di blok lain. Namun pada masih lingkup di perumahan tersebut, yaitu di blok H5. Jadi yang sebelumnya di blok H4 di rumah sendiri, kemudian dijual dan si tersangka ini mengontrak di blok H5, di blok khususnya di blok H5 nomor 1. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2024, di lingkup RT tempat tersangka tinggal diadakan acara rapat dalam rangka untuk menurunkan RT 5 RW 08 karena diduga ketua RT yang saat itu menjabat diduga ketua RT-nya ada melakukan perbuatan perselingkuhan dengan warga sekitar. Dalam acara tersebut, korban berteriak dan beradu mulut dengan istri ketua RT. Lalu tersangka mendegur korban dengan kalimat, "Gak usah teriak-teriak, biasa aja." Namun korban melototi tersangka dan berkata kepada tersangka dengan kalimat, "Lu bukan warga sini, gak usah ikut-ikutan." Mendengar ucapan korban, tersangka diam dan mencoba untuk menenangkan diri. Namun dalam hati tersangka menambah dendam yang selama ini tersangka pendam terhadap korban. Kemudian keesokan harinya setelah rapat penurunan RT tersebut, istri tersangka atas nama saudara Y disomasi oleh korban melalui pesan WhatsApp yang berisi tuduhan bahwa tersangka ingin menyerang korban pada saat rapat. Mendengar informasi dari istri tersangka tersebut, tersangka tidak menanggapi, namun menambah rasa benci terhadap tersangka terhadap korban. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tersangka, tersangka melihat korban sedang mengendarai motor dari arah depan posisi rumah tersangka kurang lebih berjarak sekitar 2 atau 3 meter. Tiba-tiba, korban meludah dan
menatap sinis terhadap tersangka. Kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam di samping rumah. Kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan yang selama ini terpendam. Selanjutnya, tersangka menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalangi tersangka untuk menusuk. Namun tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Pada saat korban ingin menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali, sehingga membuat motornya terjatuh. Lalu korban lari menyelamatkan diri dengan cara berlari dan tersangka juga melarikan diri ke arah persawahan yang menuju ke arah Jalan Raya Cibarusah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dan kemudian sepeda motor tersebut ditinggal di tepi sawah. Selanjutnya tersangka melarikan diri dengan cara menumpang beberapa kendaraan truk hingga ke tempat persembunyiannya di daerah Kerawang, Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil visum dan otopsi yang sudah dilakukan oleh tim daripada rumah sakit, didapatkan beberapa luka di tubuh korban. Jadi pada bagian dada khususnya, kemudian bagian leher kiri, kemudian di pelipis sebelah kiri, bagian kepala, bagian wajah, bagian punggung, serta perut. Dan dari hasil visum maupun otopsi, disimpulkan bahwa penyebab kematian diakibatkan karena kekerasan benda tajam pada sisi kiri leher yang memotong pembuluh bilik utama kiri sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Selanjutnya kami sampaikan kronologis pengungkapan bahwa berdasarkan adanya kejadian tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam laporan polisi, dan dengan laporan polisi tersebut dilakukan upaya untuk melakukan pengamanan TKP dan pengolahan TKP, dan dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menghimpun keterangan dan mengumpulkan barang bukti serta petunjuk yang ada. Tim gabungan dari Polres Metro Bekasi dan di backup oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras. Tentunya dengan berkat ketelitian, kejelian daripada rekan-rekan serta ketekunan untuk
melakukan penelusuran dan pendalaman. Akhirnya dalam waktu 3 kali 24 jam pelaku berhasil kita tangkap, meskipun pelaku ini sudah berupaya untuk menghilangkan identitas dengan cara memotong rambutnya yang tadinya rambutnya ini gimbal. Jadi dipotong pendek seperti tadi sudah ditampilkan. Jadi pelaku ini ditangkap di Dusun Pores, RT 4 RW 5, Desa Kutamukti, Desa Kutawaluya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Setelah dipastikan bahwa tersangka betul-betul si pelaku, selanjutnya kami melakukan upaya pencarian terhadap barang bukti, yang mana barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku ini sempat dibuang di suatu tempat, dan alhamdulillah pisau yang digunakan juga bisa ditemukan. Selanjutnya, identitas daripada tersangka ini dengan inisial adalah Saudara NI alias G bin K. Seorang laki-laki, umur kira-kira 47 tahun, alamat di Jalan Dukuh 3, nomor 13, RT 3, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun perannya tadi sudah kami sampaikan, melakukan penganiayaan dan dengan melakukan penusukan dengan cara menusuk ke beberapa bagian tubuh daripada korban, yang mana akibat daripada tusukan tersebut menyebabkan organ khususnya di bagian leher kiri memotong pembuluh bilik utama. Ini yang mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia. Selanjutnya, terhadap tersangka, kami persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP. Dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih pada masyarakat yang pada saat proses penyelidikan memberikan informasi yang berharga guna mendukung proses pengungkapan kasus ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabitumas. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan jurnalis untuk melakukan pendalaman ya. Dimulai dari kanan dulu ya biar ini tertib. Kanan berarti Mas Adi. Oke, silakan Mas. Mic-nya tolong. Rekan-rekan Humas, Polda. Itu mic-nya tuh, tolong Mas Adi.